Siapa di sini yang pengen banget punya mobil? Di konten ini saya akan kasih tahu cara untuk kamu bisa punya mobil pertama. Tentu aja sesuai dengan apa yang saya tahu. Kenapa saya bikin konten buat punya mobil? Padahal ini kan konten supaya bebas finansial. Bukannya kalau punya mobil artinya menghambat proses kita buat bebas finansial. Jawaban dari pertanyaan itu bisa benar, bisa enggak. Kenapa? Karena itu semua tergantung niat kamu apa. Kalau niat kamu beli mobil cuma buat kaya atau cuma buat gaya, ya itu bisa jadi bertentangan dengan tujuan buat bebas finansial. Tapi kalau niat kamu untuk mendukung produktivitas kamu, itu lain soal. Misalnya, beli mobil supaya kalau belanja buat kebutuhan jualan lebih mudah, atau beli mobil untuk mendukung promosi. Apapun alasannya, ya itu terserah kamu. Terus kalau misalnya pengen punya mobil, gimana caranya? Kalau sederhananya ya bisa beli dengan cash, bisa juga dengan nyicil. Kalau kayak gitu ya semua orang juga tahu kali. Cuma kalau dihadapkan sama pertanyaan gimana caranya bisa punya mobil pertama, ini saya kasih tahu caranya. Yang pertama, beli mobil bekas aja. Kalau mau beli mobil, beli aja mobil bekas. Saran saya jangan beli mobil baru, kecuali kalau kamu memang punya uang minimal 3 kali harga mobil baru. Kenapa demikian? Karena mobil baru itu begitu keluar dari dealer, itu disebut mobil bekas. Dan mobil baru, penurunan nilainya itu jauh. Amannya sih beli mobil bekas yang umurnya kira-kira di atas 5 tahun. Karena penurunan harganya tuh nggak sejauh mobil baru. Kedua, beli cash. Kenapa harus cash? Kan nyicil juga saya nggak mampu kok bayar cicilannya. Gaji saya juga cukup. Betul, mungkin saat ini gaji kamu mencukupi buat bayar cicilan mobil. Tapi buat yang pernah atau sedang punya utang, rasanya gimana? Nggak enak kan? Lagi pula, siapa yang bisa ngejamin kalau kamu pasti akan bisa selalu bayar cicilannya? Siapa tahu kayak waktu itu datang pandemi, masukan pun berkurang. Jadi lebih baik bayar secara cash. Memang akan memakan waktu lebih lama, tapi lebih aman. Belum lagi biasanya kalau nyicil itu ada bunganya. Dan kalau di total cash sama kredit biasanya selisihnya lumayan. Yang ketiga, tabung dengan instrumen aset atau investasi. Buat kamu yang mau beli cash, ini saya kasih tahu sedikit caranya. Kamu bisa nabung dulu, tapi bukan di tabungan biasa. Kamu bisa nabung aset atau instrumen investasi karena bisa lebih cepat terkumpul. Aset yang bisa kita kumpulkan misalnya aset emas batangan, karena untuk jangka panjang emas itu cenderung naik. Kalau kamu milih instrumen investasi, kamu bisa ke reksadana atau saham. Ingat, resiko investasinya pun biasanya cukup besar. Pilihlah reksadana atau saham dengan kinerja yang cukup baik. Dan kalau kamu pilih saham, jangan jadi trader, jadilah seorang investor. Pilih saham-saham yang punya fundamental yang baik dan bertumbuh serta masih under value. Nah, itulah tadi cara untuk punya mobil pertama kamu. Mungkin bagi kamu konten ini kurang ngasih solusi, karena misalnya kamu pengen cepatnya punya mobil, ya susah tuh ngikutin tips saya. Tapi cara yang saya bagikan ini tujuannya supaya finansial kamu aman, nggak terjerat utang atau bahkan pinjam. Namun dari semua itu, kalau kamu memang benar-benar serius pengen punya mobil, maka ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, biaya kepemilikan mobil itu bukan cuma buat beli aja. Yang kedua, ada biaya lain-lain kayak bengkel, parkir, bensin, dan sebagainya. Yang ketiga, buat saya nyetir itu nggak enak, capek. Nah, itu beberapa hal yang mungkin perlu kamu pertimbangkan. Kalau kamu nggak ada budget buat beli bensin terus malas macet-macetan, mungkin kamu perlu mempertimbangkan lagi
apakah kamu memang perlu punya mobil. Terlepas dari semua itu, mobil itu bisa jadi kebutuhan, bisa juga jadi keinginan, bisa jadi pendukung untuk bebas finansial, bisa jadi penghambat. Intinya, pikirkanlah baik-baik ketika kamu ingin punya mobil.